Menjuah-juah ras Salam kepada kita semuanya, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu bersatu teduh melalui merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkau Bapa yang telah memelihara kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi, dan tentu dia tidak bisa terlepas dari budaya kehidupan orang Yahudi. Salah satunya ialah adat perkawinan dan hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan budaya tersebut. Ibu Yesus Maria diundang ke pesta perkawinan yang ada di Kana di Galilea, dan kalau kita baca juga ke ayat selanjutnya, Yesus dan murid-muridnya pun diundang juga ke pesta itu. Karena itulah Yesus dan murid-muridnya juga menghadiri pesta perkawinan itu. Ternyata dalam perjalanan pesta itu mereka kekurangan anggur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, bisa saja karena persiapan yang melaksanakan pesta itu memang kurang, ataupun karena tamu yang datang begitu banyak dan di luar perkiraan, sehingga anggur kurang dalam perjalanan pesta itu. Karena itulah Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka sedang kekurangan anggur. Memang awalnya sepertinya Yesus tidak peduli. Sepertinya Yesus tidak menaruh perhatian terhadap ucapan dari Maria ibunya. Tapi tidak seperti itu. Yesus sungguh-sungguh memperhatikannya. Sehingga kita tahu bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur, dan kemudian menyuruh hamba-hamba di dalam pesta perkawinan itu membawanya ke pemimpin pesta dan juga diberikan kepada yang hadir di pesta itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang-orang yang hadir di dalam pesta itu menjadi takjub, heran, dan mengatakan, biasanya kalau orang mengadakan pesta, maka yang disediakan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum anggur itu, maka disediakan anggur yang kurang baik. Tapi sekali ini beda, bahwa yang mulai disediakan anggur yang baik dan seterusnya sampai akhir pesta itu disediakan anggur yang baik. Jadi luar biasa sekali, ada sesuatu pembaharuan, tidak seperti biasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yohanes
menuliskan mengapa mujizat itu dilakukan oleh Yesus, supaya murid-murid mereka melihat kemuliaannya dan percaya kepada Yesus. Nah, itulah tujuan daripada mujizat yang dibuat oleh Yesus. Namun demikian, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan tersebut? Yang pertama, bahwa Yesus tidak anti adat atau budaya. Yesus tidak menolak adat ataupun budaya, melainkan dia menghargainya, dan itu dinyatakan lewat kehadirannya bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, kehadiran Yesus di dalam pesta adat itu, yaitu melakukan suatu pembaharuan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lama itu juga tidak buruk, di mana terlebih dahulu disediakan anggur yang baik, kemudian setelah orang puas minum baru disediakan anggur yang kurang baik. Tapi ini dibuat pembaharuan, bahwa anggur yang baik sampai habis pesta itu terus disediakan, sehingga orang yang datang menjadi penuh sukacita. Nah, apa yang kita lihat di sini, bahwa kehadiran Yesus memberikan pembaharuan, membawa pembaharuan bagi kegiatan budaya itu, bagi pelaksanaan adat perkawinan itu. Mungkin bahwa selama ini dimulai dengan anggur yang baik, diakhiri dengan anggur yang kurang baik, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi Yesus mengubahnya, dimulai dari anggur yang baik dan juga diakhiri dengan anggur yang baik. Jadi kehadiran Yesus membawa satu pembaharuan, membuat yang biasa menjadi luar biasa, membuat yang kurang baik menjadi baik. Kiranya demikianlah kehadiran kita dalam kegiatan-kegiatan budaya, dalam kegiatan-kegiatan adat, bahwa kita hadir di sana membawa suatu pembaharuan, dan pembaharuan itu menjadikan orang yang ikut di dalamnya pun merasakan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya mari sebagai warga GBKP yang tidak bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan budaya dan kegiatan-kegiatan adat, kiranya kehadiran kita membawa suatu perubahan yang baik, membawa suatu sukacita bagi orang-orang yang ikut di dalamnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana Yesus sendiri menghargai kegiatan-kegiatan budaya yang dilakukan di tengah-tengah kehidupannya, bahkan kehadirannya membawa suatu pembaharuan dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang baik menjadi lebih baik. Kiranya kehadiran kami juga di kegiatan-kegiatan budaya, di pesta-pesta adat, membawa pembaharuan yang lebih baik, sehingga melalui kegiatan budaya adat yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami yang sudah menunjukkan kesetiaannya melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Mulai dari pendeta pensiun ataupun pendeta emeritus, pertua diaken emeritus, biarlah Tuhan memberkati mereka setelah setia melakukan tugas pelayanan. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik. Biarlah sukacita damai sejahtera daripada Tuhan menyertai mereka dan seluruh keluarga orang tua kami. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat semua serayan-serayan Tuhan, pengurus-pengurus kategorial yang ada di Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati kami semuanya dalam melakukan tugas pelayanan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, pimpinan-Mu atas mereka semuanya, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam seluruh pekerjaan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.